Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvianti, NIM F2019-01100 dari kelas C3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hasil PPT dan akan mempresentasikannya. Adapun materi yang akan saya sampaikan mengenai hubungan struktur dan aktivitas antibiotik. Ada dua golongan antibiotik yang akan saya jelaskan, yaitu golongan beta-lactam dan makrolida. Baik, adapun materi yang akan dibahas, yang pertama pengertian antibiotik beta-lactam, yang kedua hubungan struktur aktivitas antibiotik beta-lactam, yang ketiga pengertian antibiotik makrolida, dan yang keempat hubungan struktur aktivitas antibiotik makrolida. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian antibiotik beta-lactam. Antibiotik beta-lactam adalah golongan antibiotik yang memiliki kesamaan komponen struktur berupa adanya cincin beta-lactam. Senyawa ini bekerja dengan menghambat sintesis dinding bakteri dan menyebabkan pembentukan dinding sel yang tidak sempurna dan mengakibatkan terganggunya tekanan osmotik sel bakteri dan kematian sel. Adapun jenis-jenis beta-lactam dan strukturnya, yaitu yang pertama penisilin, yang kedua cefalosporin, yang ketiga monobactam, dan yang keempat carbapenem. Selanjutnya kita masuk bagian kedua, yaitu hubungan struktur aktivitas antibiotik beta-lactam. Struktur pada antibiotik beta-lactam menyerupai struktur dua residu peptidoglikan, tempat di mana enzim transpeptidase berikatan. Maka dari itu, struktur utama cincin beta-lactam pada antibiotik jenis ini sangat penting untuk dipertahankan. Selanjutnya, penambahan gugus fenoksil pada rantai samping gugus amino antibiotik jenis ini membuatnya menjadi tahan pada suasana asam. Gugus tersebut berfungsi sebagai gugus penarik elektron dan menahan pecahnya penisilin menjadi asam penilat yang terjadi pada suasana asam. Selanjutnya, penambahan cincin aromatik yang pada kedudukan ortonya mengandung gugus halogen atau metoksi dapat membuat molekul menjadi padat atau bulky secara susunan molekulnya. Efek sterik tersebut berpengaruh pada menurunnya afinitas enzim beta-lactam pada cincin beta-lactam dan menyebabkan perubahan konformasi sehingga enzim kehilangan aktivitasnya menjangkau dan membuka cincin beta-lactam. Beta-lactam tidak mampu menjangkau cincin beta-lactam dikarenakan formasi bulky pada rantai samping kitosin. Dapat dilihat pada gambar struktur tersebut. Kemudian pada penambahan gugus hidrofilik atau sukar air, menambah konsentrasi obat dalam target sel karena lebih mudah masuk melalui pori-pori kanal protein pada membran sel bakteri gram negatif. Strukturnya dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga, yaitu pengertian antibiotik makrolida. Makrolida adalah salah satu kelas poliketida. Makrolida merupakan sekelompok obat atau khususnya antibiotik yang aktivitasnya disebabkan karena keberadaan cincin makrolida, cincin lekton besar yang berikatan dengan satu atau lebih gula deoksi, biasanya kladinose dan desosamin. Cincin lektonnya biasanya tersusun dari 14, 15, atau 16 atom. Adapun jenis-jenis makrolida yang pertama yaitu erythromycin, yang kedua spiramycin, ketiga roxtritomycin, yang keempat clarithromycin, dan yang kelima azithromycin. Selanjutnya kita masuk bagian 4, yaitu hubungan struktur aktivitas antibiotik makrolida. Gugus diamin NCH3,2 pada antibiotik makrolida harus tetap dipertahankan karena gugus tersebut yang akan berikatan dengan situs spesifik pada ribosom bakteri. Sementara struktur besar yang lainnya menghalangi pembentukan ikatan peptida protein. Strukturnya dapat dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya, gambar erythromycin dengan gugus NCH3,2-nya yang ingin menambatkan dirinya menuju situs spesifik subunit ribosom 50S menunjukkan pentingnya gugus NCH3,2 pada antibiotik jenis ini atau makrolida. Strukturnya dapat dilihat pada gambar tersebut.